Halo semua, perkenalkan nama saya Gilang Adriana Tama dengan NIM 23119411 kelas IF01. Di sini saya akan mempresentasikan organisasi dan arsitektur komputer. Nah, kita geser ke slide selanjutnya. Evolusi komputer. Yang pertama, generasi pertama komputer adalah di tahun 1940 sampai 1956. Tabung vakum. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Tabung vakum ini bekerja sebagai saklar elektronik yang mengendalikan aliran sinyal listrik. Karakteristik komputer generasi pertama adalah ukuran fisik besar dan memakan banyak ruang. Yang kedua, menghasilkan panas berlebih sehingga membutuhkan pendinginan besar. Yang ketiga, menggunakan bahasa mesin sebagai bahasa pemrograman. Yang keempat, contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC Electronic Numerical Integrator and Computer dan UNIVAC Universal Automatic Computer. Komputer ini digunakan terutama untuk tujuan militer dan ilmiah, seperti menghitung lintasan peluru dan membuat perhitungan matematika. Nah, yang kedua ini adalah komputer generasi kedua tahun 1996 sampai 1963. Transistor. Pada generasi kedua, transistor menggantikan tabung vakum. Transistor lebih kecil, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih andal daripada tabung vakum. Karakteristik komputer generasi kedua. Yang pertama, ukuran lebih kecil dan lebih efisien dari generasi pertama. Yang kedua, pemrograman lebih mudah dengan penggunaan bahasa tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran. Yang ketiga, kapasitas penyimpanan meningkat dengan penggunaan magnetic core memory. Dan yang keempat, digunakan di berbagai sektor seperti bisnis dan ilmu pengetahuan. Contoh komputer generasi kedua adalah IBM 1401 dan IBM 7094. Nah, komputer generasi ketiga ini ada di tahun 1964 sampai 1971. Sirkuit integrasi atau IC. Generasi ketiga menggunakan integrated circuit atau IC atau sirkuit integrasi. Sirkuit ini memungkinkan ribuan transistor untuk disatukan dalam sebuah chip kecil. Keuntungan utama dari teknologi ini adalah peningkatan kecepatan dan efisiensi. Keuntungan yang pertama, ukuran komputer semakin kecil dengan proses lebih cepat. Yang kedua, pemakaian memori RAM dan penggunaan sistem operasi mulai diterapkan. Yang ketiga, komputer mulai digunakan dalam jaringan. Contoh komputer generasi ketiga adalah IBM System atau 360 dan UNIVAC 1108. Komputer generasi keempat tahun 1971 sampai sekarang, mikroprosesor. Generasi keempat ditandai dengan penemuan mikroprosesor, yaitu chip kecil yang mengintegrasikan ribuan sirkuit di dalamnya. Mikroprosesor memperkecil ukuran komputer sehingga memungkinkan perkembangan komputer pribadi atau PC. Keuntungan yang pertama, ukuran lebih kecil, lebih murah, lebih efisien, dan lebih cepat. Yang kedua, penggunaan sistem operasi yang lebih canggih seperti Windows dan Linux. Yang ketiga, munculnya komputer personal seperti IBM PC, Apple Macintosh, dan Commodore 64. Yang keempat, penggunaan GUI (Graphical User Interface) yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer secara lebih mudah. Yang kelima, contoh mikroprosesor terkenal adalah Intel 4004 dan Intel Pentium. Komputer generasi kelima, sekarang dan masa depan, kecerdasan buatan AI dan komputer kuantum. Generasi kelima berkaitan dengan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan komputasi kuantum. Komputer generasi ini tidak hanya mampu memproses data dengan cepat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman atau machine learning dan membuat keputusan. Keuntungan penggunaan AI, deep learning, dan big data. Komputer kuantum yang memanfaatkan prinsip mekanika kuantum untuk mempercepat penulisan data secara eksponensial. Yang ketiga, komputer menjadi lebih interaktif dengan kemampuan pengenalan suara dan gambar. Yang keempat, contoh teknologi generasi kelima yang sedang dikembangkan adalah Google DeepMind dan IBM Quantum Computer.
Nah, perkembangan arsitektur komputer. Berikut adalah perkembangan arsitektur komputer. Yang pertama, non-Neumann arsitektur tahun 1945, memisahkan CPU, memori, dan perangkat input atau output. Instruksi dan data disimpan di memori yang sama. Yang kedua, ada Harvard arsitektur, memisahkan memori untuk instruksi dan data memiliki akses simultan dan lebih cepat. Yang ketiga, RISC, Reduced Instruction Set Computing, menyederhanakan instruksi untuk meningkatkan kecepatan eksekusi. Yang keempat, CISC, Complex Instruction Set Computing, menggunakan instruksi yang lebih kompleks untuk menyelesaikan tugas dalam satu siklus. Yang kelima, multi-core processing, menggunakan beberapa inti prosesor untuk mempercepat pemrosesan paralel. Yang keenam, cloud computing dan virtualisasi. Sumber daya komputasi dapat diakses dan dikelola dari jarak jauh, mendukung arsitektur terdistribusi. Perkembangan ini memungkinkan komputer menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu menangani tugas yang lebih kompleks. Sekian dari saya, terima kasih.